Pemirsa, keharapan hidup di banyak negara mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal itu terjadi merata di seluruh dunia, bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Di dunia, penurunan AHH pada 2020 terjadi signifikan. Sejak Perang Dunia Kedua, hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 1918 di mana pandemi flu menyebabkan kematian kepada anak muda. Di mana pada saat itu AHH juga mengalami penurunan 7 hingga 10 tahun. Namun demikian, negara-negara yang menangani pandemi COVID-19 dengan baik tidak ditemukan perubahan signifikan pada AHH seperti Denmark, Islandia, dan Korea Selatan. Kemudian Selandia Baru, Taiwan, dan juga Norwegia mengalami hal yang sama. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik BPSI menyebutkan AHH perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebelumnya yang sebesar 0,20%. Perlambatan AHH Indonesia pada tahun ini dipengaruhi adanya pandemi virus COVID-19. Ya, kita akan membahasnya kembali pemirsa lebih jauh ini terkait angka harapan hidup manusia Indonesia dan apa saja hal yang menjadi faktornya bersama dengan Mas Alex Aji Saputra merupakan redaktur pelaksana Koran Sindo. Selamat sore Mas Alex. Ya, selamat sore Mbak Irma. Baik, hari ini Koran Sindo mengangkat tema dukungan sosial pengaruh Pengaruhi angka harapan hidup. hidup. Sebenarnya ada apa dengan angka harapan hidup Mas Alex? Ya, ini sama halnya dengan kebanyakan negara di dunia gitu ya. Ada penurunan rata-rata 2% terhadap angka harapan hidup. Tapi di Indonesia sebenarnya tidak sama gitu. Memang ada dampak COVID pada pelambatan angka harapan hidup. Itu sekitar berapa? 1% lah, 1%. Nah ini banyak faktor yang mempengaruhi selain karena faktor COVID. Ternyata kalau kita melihat penanganan COVID yang sifatnya kuantitatif, artinya ada pemberlakuan pembatasan sosial gitu kan. Di selain ada hal lain yang sebenarnya juga berpengaruh pada angka harapan hidup atau kualitas hidup itu dalam tanda petik juga relatif terabaikan gitu. Nah, COVID ini dengan pembatasan sosial akhirnya orang kan perekonomian juga tertekan, gitu kan. Kemudian gaya hidup tidak seperti sebelumnya yang relatif leluasa, menurun. Nah, ini kemudian menimbulkan tekanan-tekanan sosial atau psikologis, stres macam-macam dan sebagainya. Nah, ini secara tidak langsung mempengaruhi angka harapan hidup. Nah, ini dari sisi kualitas. Baik, yang menarik adalah ketika negara-negara lain yang di mana negara tersebut penanganan COVID-nya baik, tapi angka harapan hidupnya justru menurun. Nah, kalau dibandingkan Indonesia, sebenarnya Indonesia mengalami kenaikan namun rendah. Apa yang menyebabkan angka kenaikan harapan hidup Indonesia itu masih naik walaupun rendah begitu dibandingkan negara-negara lain? Ya, kalau kita bandingkan dengan ini kan ada data-data tentang rata-rata angka hidup per benua ya. Kalau kita bandingkan dengan kawasan Amerika Utara, kemudian Eropa, dan kemudian Asia Selatan, kita sebenarnya relatif rendah. Jadi kita bersama dengan Afrika paling rendah. Bahkan dengan Oseania, dengan kawasan Asia Pasifik kita lebih rendah gitu. Nah, tetapi memang ada harapan pemerintah kalau kita tren sampai tahun 2100, angka harapan hidup sampai mencapai 81, 69. Nah, ini harapan pemerintah kan trennya naik terus. Nah, ini agak terganggu, tapi bukan turun, tapi menurun dari target yang diharapkan. Nah, banyak faktor mempengaruhi. Saya kira kalau kita melihat, ini agak susah dijelaskan kan ya, tapi kita melihat perilaku masyarakat kita yang relatif santuy. Jadi kan pasrah menghadapi COVID itu kan. Iya, betul. Nah, ini kepasrahan, kerelaan membuat angka harapan hidupnya masih ada, begitu ya. Itu kalau yang saya kira ini mungkin agak susah diukur dari sisi ini. Iya, kalau penduduk negara lain mungkin stres ya hal tersebut ini ya. Coba kalau kita lihat bagaimana pemerintah melakukan pembatasan. Pertanyaan apakah masyarakat terkekang dengan pembatasan ini kan? Nah, justru yang kalau kita mau jujur yang membuat tertekan kan upaya-upaya dari aparat yang terlalu tegas kepada aparat. Itu juga memberikan persoalan lain. Misalnya persoalan ekonomi, karena ekonomi tidak jalan, misalnya seperti itu. Baik, dari angka kesehatan sendiri ketika pandemi COVID-19, apakah ini juga berdampak signifikan begitu terkait angka harapan hidup? Iya, ini kalau ini pandemi memang secara global mempengaruhi. Nah, tapi kan faktornya bukan hanya itu. Misalkan ada faktor ekonomi, kemudian faktor komunikasi sosial, kemudian faktor psikologis, dan sebagainya. Nah, makanya kita membuat judul dukungan sosial ini sebagai salah satu solusi untuk menjembatani antara persoalan-persoalan pandemi dengan persoalan-persoalan di luar pandemi. Apa itu misalkan?
Nah, pemerintah mengeluarkan misalkan jaminan sosial atau bantuan-bantuan pada UMKM. Nah, ini kan sebagai suatu upaya untuk mengurangi tekanan-tekanan dalam bidang ekonomi. Kemudian pemerintah memberikan konsultasi kesehatan atau penanganan kesehatan, ini juga bagian dari upaya untuk itu dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kita melihat ternyata ada fakta lain bahwa perkembangan teknologi digital yang dilelah sudah muncul di era sebelum pandemi ini juga mengurangi daripada ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh pandemi. Ya, bahkan di negara luar ini ada desain begitu agar lansia ini lebih produktif. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia, Ya. Mas Alex? Malah kalau ada suatu anomali gitu ya, Ya. justru yang angka harapan hidup itu turun di kalangan muda. Nah, sementara di kalangan tua yang Malah atau naik. itu relatif Luar biasa, berbeda Karena apa? sekali Karena ya. pembatasan sosial itu justru meningkatkan komunikasi di antara keluarga gitu. Begitu Nah, karena ya, mereka nggak keluar mempengaruhi macam-macam, berarti akhirnya kan ya. kumpul macam-macam. Ini hal yang sederhana yang di luar perhitungan gitu. Nah, sementara yang muda, karena mungkin gajinya turun, kemudian dia harus di PHK, kemudian usahanya tidak lancar sebagainya, mereka akan menanggung beban-beban kualitas di luar pandemi, di luar Baik, masa kesehatan. Mas Alex, terakhir pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang membaca koran Sindo dari tema dukungan sosial, pengaruh angka harapan hidup ini apa Nah, sebenarnya? ini angka harapan kan harus tetap menjadi target kita bersama. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas masyarakat. Nah, ini kan ke depan kita menghadapi tren kenaikan pandemi gitu kan. Di Eropa sekarang datanya juga cukup tinggi. Dan ini mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian pemerintah juga berniat baik untuk berupaya menekan perkembangan COVID gitu kan, dengan memberikan pembatasan selama libur Nataru. Nah, kita patuhi. Nah, faktor-faktor lain kita tentu saya yakin masyarakat mampu mencarikan solusi-solusi yang bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas hidup, misalkan dengan melakukan liburan-liburan yang sederhana tapi juga bisa membahagiakan keluarga dan sebagainya. Ini banyak hal yang bisa dilakukan. Artinya masyarakat itu sendiri yang juga berkewajiban untuk sama-sama meningkatkan angka harapan Dan hidup tentu itu ya. pemerintah lebih bertanggung jawab Dalam dengan dukungan. Ya, dukungan yang sifatnya dukungan sosial. Baik, terima kasih Mas Alex begitu sudah bergabung bersama kami sore hari ini dan berbagi informasi. Selamat sore. Ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.